Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat kalian yang berbahagia, alhamdulillah pada siang hari ini kami bisa berkunjung ke Masjid Rahmatullah, satu masjid yang menjadi ikon kekuasaan Tuhan. Kenapa saya sebut seperti itu? Karena inilah masjid satu-satunya yang Allah jaga dari terjangan tsunami, di mana tidak satu pun tersisa dari bentuk bangunan, melainkan hanya masjid ini. Subhanallah. Dan tentu satu kesyukuran bagi kami di sini, Allah memperjalankan kita untuk bisa datang ke tempat ini, menyaksikan kebesaran Allah. Dan sekarang masjid masih indah, sekelilingnya juga hijau asri, banyak rerumputan. Dan berkenaan dengan masjid ini, saya akan mengulas atau mengambil hikmah-hikmahnya tidak sendirian. Ada sahabat-sahabat saya, ada Bang Dadang, ada Bang Umar. Nah, kita ingin tahu dari beliau berdua ini apa hikmah yang bisa diambil dan pelajaran untuk menjadi energi ke depan ketika kita hari ini bisa sholat di masjid yang sangat Allah jaga ini. Kepada Bang Umar, silahkan pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat sekalian dimanapun berada. Jadi ini sedikit tambahan informasi. Jadi masjid ini berada di Kabupaten Aceh Besar, tepatnya di Desa Lokngah, Kecamatan Lokngah. Dan masjid ini berada hanya sekitar 300 meter dari bibir pantai. Jadi di belakang arah ke sana itu pantai. Jadi pada saat kejadian itu semua bangunan di sekitar masjid ini rata dengan tanah. Kemudian Allah sisakan satu bangunan ini sebagai monumen kekuasaan Allah. Dan selain masjid ini tentu juga ada Masjid Raya Baitur Rahman Banda Aceh yang juga Allah sisakan gitu ya. Dan beberapa masjid juga yang ada di kabupaten-kabupaten lain kayak di Melabo. Tapi khusus untuk yang hari ini ya inilah saksi bisu betapa dahsyatnya tsunami pada saat itu. Dan betul-betul hanya bangunan ini satu-satunya yang ada yang tersisa gitu ya. Dan itu bisa disaksikan silakan di searching di Google ataupun di YouTube, pasti nampak ini masjid ini. Jadi betul-betul Allah memperlihatkan eksistensinya pada saat itu. Bahwa kalau Allah berkehendak maka tidak ada satupun makhluk yang bisa menghalanginya. Jadi yang lain dihabiskan, satu ini yang disisakan. Jadi betul-betul pengalaman dan pembelajaran bagi kita generasi muda yang kemudian Allah takdirkan untuk bisa menyaksikan salah satu rumahnya yang ada di Aceh ini, di Nangro Aceh Darussalam. Mudah-mudahan kita semua yang menyaksikan podcast ini ya bisa mengambil pelajaran daripada peristiwa ini. Saya kira itu ya. Oke, luar biasa. Jadi ini adalah monumen kekuasaan Tuhan, luar biasa. Di mana Allah Subhanahu wa taala memang betul-betul wujud, ya, eksis, hadir, dan ini adalah satu di antara bukti yang Allah berikan kepada kita. Tinggal kita bagaimana terus memikirkannya. Bang Dadang, silakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini kita sudah berada di pelataran atau lingkungan Masjid Rahmatullah yang menjadi bangunan, menjadi saksi bahwasannya satu-satunya bangunan yang masih berdiri kokoh ketika terjadi tsunami pada tahun 2004. Di sini kita bisa melihat bahwasannya dengan masih berdirinya masjid ini secara kokoh membuktikan bahwasannya di situ terjadi yang namanya peran dari Allah Subhanahu wa taala sebagai sang pencipta. Ya, bisa kita lihat tidak ada satupun kekuatan yang terjadi yang bisa kita miliki kalau itu bukan datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Bisa kita bayangkan pada tahun 2004 ya, tsunami menerjang begitu luar biasa, bahkan di lingkungan masjid ini semuanya habis ya, rata, kecuali bangunan dan ada tempat wudhu atau sumur ya yang masih berdiri kokoh pada saat sekarang ini. Dan itu memang membuktikan bahwasanya segala sesuatu yang terjadi adalah merupakan takdir Allah Subhanahu wa taala, dan di balik itu semua
Ya, kenapa Allah Subhanahu wa taala masih menyisakan masjid ini supaya menjadi bukti sejarah ya bagi kita dan umat muslim pada umumnya, bahwasanya memang di sini terdapat ya salah satu kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Mungkin sekian. Baik, luar biasa. Jadi kembali lagi-lagi disampaikan oleh sahabat kita tadi, Bang Umar dan Bang Dadang, bahwa masjid ini adalah bukti kekuasaan Allah. Sahabat sekalian yang berbahagia, Allah Subhanahu wa taala adalah Tuhan. Allah memperkenalkan dirinya, Allahu la ilaha illa huwa, tidak ada Tuhan selain Allah. Dan ini adalah satu di antara bukti yang bisa kita gunakan sebagai momen untuk mulai melakukan penalaran bahwa alam ini ada yang menciptakan. Kalau di dalam ayat kursi disebutkan lagi sifat Allah itu la ta'khudhu sinatu wala naum, ya, tidak tidur dan tidak ngantuk. Sehingga Allah Subhanahu wa taala memberikan perlindungan kepada siapapun yang dikehendaki. Oleh karena itu iman dan takwa menjadi satu hal yang penting, menjadi perhatian, komitmen di dalam kehidupan ini. Dan seberapapun kejadian, kejahatan, kezaliman terjadi di muka bumi, orang Jawa mengatakan Allah mboten sare gitu ya. Allah tidak pernah tidur, maka mari yakin kepada Allah dan sungguh hanya Allah yang bisa menyelamatkan kita semua. Demikian ya hikmah singkat dari Masjid Rahmatullah, di mana kita semua merasakan betapa masjid ini memberikan getaran ya, karena adanya sebuah pengalaman masjid ini yang sangat luar biasa, yang tentu ini kita ingin bisa dirasakan oleh sahabat semua yang belum bisa hadir ke sini, dan suatu saat mudah-mudahan ada kesempatan untuk melihat kebesaran Allah Subhanahu wa taala di antaranya yang ada di Masjid Rahmatullah ini. Oke, kita jumpa lagi pada perbincangan yang akan datang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.